Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jemari, dengan saya Lia, selaku reporter Jemari, akan melaporkan acara pada pagi hari ini di SMA Ma'arif NU Pandaan. Hari Senin 28 Oktober tahun 2024 telah dilaksanakan acara puncak Bulan Bahasa edisi 1.0 di Gedung Putih. Acara ini dihadiri oleh siswa kelas 10, 11, 12, serta Dewan Guru. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, siswa dan Dewan Guru dihimbau untuk mengenakan pakaian batik bawahan hitam berkerudung hitam bagi siswi. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu nasional, sambutan wakil kurikulum dan kepala sekolah, penampilan juara lomba mendongeng dan puisi, serta pembacaan Sumpah Pemuda, pembagian door prize, bedah buku dan motivasi, dan diakhiri dengan kunjungan bazar buku. Untuk kondisi selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Wisha. Baik, terima kasih. Siang ini kita telah berada di penghujung acara. Puncak acara Bulan Bahasa dan Sastra Semarifbah edisi 1.0 ini ditutup dengan kegiatan kunjungan bazar yang diadakan oleh pihak Gramedia dan disambut dengan sangat baik oleh siswa maupun siswi SMA Ma'arif NU Pandaan. Dan di belakang saya terlihat acara kunjungan bazar buku sedang berlangsung. Acara yang mengusung tema peningkatan literasi dan apresiasi terhadap bahasa dan sastra ini juga menampilkan beberapa penampilan yang mengesankan dari para juara lomba mendongeng serta puisi dengan judul Karawang yang ditampilkan oleh perwakilan siswi dan Duta Literasi Semarifbah. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama menulis buku filsafat untuk pemalas? Baik, terima kasih. Sebenarnya menulis ini kan panggilan jiwa. Cuma setiap penulis ini dituntut untuk tidak hanya puas ya pribadi karena bukunya terbit, tapi harus ngerti pasar. Dan yang ngerti pasar itu penerbit. Maka kita harus banyak-banyak konsultasi dengan penerbit. Target pasarnya ini siapa? Kemudian bahasanya harus bagaimana agar diterima semua kalangan. Jadi tantangan terbesar kita karena sekarang kita menghadapi Gen Z atau milenial ya, dan di bawahnya Gen Z. Ini masyarakat yang males, minat baca kita rendah, Mbak. Nomor 2 terburuk di dunia setelah Botswana, Afrika Selatan. Nah, itu satu negara di Afrika Selatan. Nah, oleh karena itu kita harus sampaikan dengan bahasa yang ringan, tidak tinggi, tidak terlalu ilmiah, kemudian sangat sederhana, dan tantangan itu bisa kita terima, bisa kita hadapi dengan banyak melakukan riset atau penelitian. Kalau tidak, maka saya sudah ditunjukkan oleh Gramedia ya di Jakarta ini banyak bukunya profesor, orang-orang pinter, tapi tidak laku. Nah, jadi kita mungkin punya ide yang baik, tapi cara menyampaikannya harus sama baiknya dengan gagasan kita. Harus ringan, diterima banyak orang, sekurang-kurangnya anak SMP bisa ngerti, dan Gen Z ya khususnya ya, yang natif internet. Maka buku sekarang harus menyatu dengan media sosial. Harus di Instagram, di Facebook, ya di X, ya di Twitter, di YouTube, itu harus banyak ulasannya dengan video-video pendek. Dengan itu gagasan atau ide-ide kita lebih diterima. Jadi untuk target pasar utama buku ini untuk Gen Z atau? Betul, Gen Z. Serta masyarakat umum. Jadi begini, filsafat ini banyak mendapat stigma kurang baik, haram, macam-macam lah ya, nanti merusak agama dan seterusnya. Nah, oleh karena itu filsafat ini sebenarnya menekankan dua, satu kita benar, yang kedua kita bahagia. Nah, bahagia ini kan semua orang. Hanya saja begini, kebenaran dan kebahagiaan ini harus diraih secara bersama. Misalnya begini, Bill Gates itu 82 miliar kali lebih kaya dari saya, tapi belum tentu dia lebih bahagia dari saya. Kemudian apa yang membahagiakan saya? Apakah memiliki atau melepas? Kita harus lebih banyak melepas. Jadi tidak memiliki, merampas hak orang lain. Makanya filsafat itu di buku ini, Filsafat untuk Malas ini sangat ringan, sangat sederhana, yakni hormat orang tua, disiplin, membela negara, berbuat sesuatu yang baik sekurang-kurangnya untuk diri sendiri. Jadi tidak ada hidup yang lebih layak untuk kita jalani selain hidup kita sendiri. Nah, itu dia. Nah, baik. Jadi begini, saya sangat terkesan tadi ya, banyak yang mungkin ada yang kepanasan atau apa, tapi secara umum mereka sangat antusias. Jadi mereka ingin menulis, mereka ingin sukses. Kemudian adik-adik di SMA Ma'arif NU Pandaan ini saya melihat dua hal tadi ya. Selain mereka antusias,
kemudian mereka sudah sering bekerja sama dengan Gramedia di kelas-kelas menulis. Saya melihat dua hal. Pertama begini, anak-anak muda ini kan harapan bangsa. Nanti agama, negara, Indonesia ini berharap nanti 2045 penghuni atau penduduk Indonesia ini 100 juta lebih, itu kita akan dapat bonus demografi. Artinya 100 juta penduduk Indonesia, lebih dari 100 juta, ini anak-anak muda, usia produktif, 30 sampai 40. Nah, kepada mereka lah Indonesia ini berharap. Makanya begini, kepada mereka mungkin dari 600-700 anak ini, siswa ini, ada 5 yang menjadi pemimpin. Ada 5 yang menjadi ekonom, ada yang 5 yang di saintek, ada sekian lagi di kedokteran, di kesehatan. Maka nanti mereka semua, kepada mereka lah Indonesia akan kemudian agama, atau bahkan kepada mereka lah peradaban atau nasib bangsa dan agama ini bisa diharapkan. Jadi kesan saya sangat senang, sangat sangat bahagia. Kemudian saya merasa bahwa ya kita tidak perlu terlalu cemas dengan nasib Indonesia di masa yang akan datang selama masih ada anak-anak muda yang mau belajar. Nah, itu kesan saya. Baik, satu kata untuk Semarifda ya. Baik, satu kata hebat, semoga menjadi mercusuar ilmu dan peradaban. Ya, selamat. Amin. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Sekian yang dapat saya laporkan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.